Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di tutorial simulasi CFD. Kali ini kita akan coba berlatih untuk membuat kasus atau mensimulasikan CFD menggunakan ANSYS pada kasus aliran di dalam pipa. Saya coba menggambarkan bentuk dasarnya adalah ini sebuah pipa, selanjutnya nanti akan mengalir fluida dari sini ya. Ini ada fluida masuk ke sana, lalu fluida akan memenuhi pipa ini, kemudian akan keluar lagi ke sana. Nah, kita mencoba akan bikin simulasinya menggunakan ANSYS ya. Ini saya ambil dulu begitu. Nah, ukuran dari pipa ini bebas saja, nanti kita bikin ya kira-kira sekitar diameternya adalah 20 cm begitu, panjangnya mungkin 2 meter begitu. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk hasil simulasi dari CFD ini. Nah, yang perlu kita persiapkan nanti ada tiga proses. Yang pertama adalah proses penyiapan domain ya. Yang kita gambar adalah nanti adalah yang biru ini sebagai domainnya. Kita siapkan, selanjutnya nanti kita bikin mesh, kemudian kita lakukan processing dan nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah muncul ya. Selanjutnya saya akan menggunakan, di sini ada beberapa modul yang ada di dalam ANSYS. Saya akan menggunakan Fluent ya. Saya kasih di sini ya. Ada beberapa di modul ini sebenarnya sudah ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah geometri, yaitu menentukan ukuran atau bentuk dari desain geometri yang akan kita simulasikan. Nah, kita bisa menggunakan geometri software yang ada di sini ya. Ini ada beberapa paket-paket di sini ya. Ada beberapa komponen-komponen software di sini. Yang pertama adalah geometri, ini membuat gambar. Kita juga bisa menggunakan gambar dari software yang lain. Misalnya Anda punya software CAD yang lain yang mungkin lebih familiar, boleh juga digunakan, kemudian nanti ekspor ke sini. Nah, kita akan menggunakan yang sederhana dulu, yang dari sini menggunakan desain modeler. Ini kita buka, kemudian kita akan menggambar di desain modeler ini tadi setting geometri yang sudah kita bikin tadi. Jadi ini bisa misalnya kita bikin dari sumbu XY ya, di sini YZ plane ya, kita bikin new sketch, kemudian di sini ya bisa kita look up, kemudian kita sketching di sini. Misalnya kita bikin bentuknya itu adalah circle, Anda boleh mencoba yang lain, misalnya circle ya. Ini saya dari pusat sini saya tarik ke sana, kemudian saya kasih dimensinya ya. Ini ukurannya berapa? Tadi saya ingin membuat 0,2 ya, 0,2 meter ya, kecil ya. Kalau sudah saya ingin extrude, kita extrude. Ini kita extrude, geometrinya kita pilih tadi, kita apply, kemudian panjangnya berapa? 2 meter misalnya, kemudian kita generate. Nah, ini sudah jadi ada diameter 0,2, panjangnya 2 meter. Nah, ini adalah proses pembuatan geometri. Yang kita gambar adalah domain fluidanya ya. Jadi bukan materialnya tapi fluidanya. Kita bikin di sini. Kalau sudah ini bisa kita tutup, atau kemudian kalau misalnya kita mau save projectnya juga boleh. Ini ya project tadi saya
coba pipa latihan misalnya tadi dari sebentar. Oke, ini bisa saya tutup ya, saya sudah bikin domainnya. Nah, proses selanjutnya adalah membuat mesh. Ini saya edit ya meshnya. Proses meshing itu sebagaimana pada teori yang sebelumnya sudah kita pelajari, itu ada beberapa teknik ya. Kita mencoba ini adalah yang paling sederhana, yaitu kita menggunakan automatic mesh, unstructured mesh ya, yang sudah ada di bawahnya ANSYS. Kita lihat ini sudah sebentar, perlu menunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul. Kemudian ya ini. Nah, di meshing ini kita bisa menggunakan automatic mesh ya. Di kali ini kita mencoba yang paling sederhana. Ini mesh, kita generate saja, nanti dia sudah menjadi mesh yang kita inginkan. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Ini bisa kita lihat. Ini kalau dilihat jumlah meshnya, statistiknya di sini ada sekitar 4.000-an, 4.000 sekian gitu ya. Ini masih bisa kita atur sebenarnya ya, melalui nanti sizing ya di sini dan seterusnya. Nanti ada facing mesh, sizing dan lain sebagainya, bisa kita atur. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti akan kita coba bagaimana cara mengatur ini. Misalnya di sini nanti kita kasih bagian ini lebih lebih rapat dibandingkan di tengah misalnya, karena kita ingin melihat boundary layer kondisi ini di dekat dindingnya seperti apa. Nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita mencoba yang ini dulu, yang sederhana ya. Kemudian kita ada beberapa menu ya di sini ya. Ini mesh, kemudian ada sizing untuk menentukan sizing yang ukuran yang nanti bisa kita customisasi, face meshing, ukuran mesh yang yang pada permukaan gitu ya. Oke, kalau ini sudah, yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan ini nama. Tadi di bagian awal tadi di setting geometri tadi ada bagian awal yang sebagai saluran masuk. Nah, itu kita definisikan sebagai create name selection sebagai ini. Kemudian yang di sini create name selection outline sebagai saluran keluarnya. Nah, sedangkan di sini ini adalah sebagai dinding. Kita create name selection, itu kita tulis sebagai dinding. Oke. Nah, kalau sudah, kita sudah ada ya ini ya. Ini kita tutup aja, boleh. Kemudian mungkin ini perlu kita update ya, agar nanti menyesuaikan dengan processing yang kita pakai. Kalau kita pakai Fluent ya, nanti meshnya itu disesuaikan dengan konfigurasi processingnya menggunakan Fluent. Nah, mesh yang kita bikin tadi itu nanti akan dihitung atau diselesaikan bersamaan aturnya pada setiap mesh tadi ya, melalui proses processingnya. Ini kita bisa buka, ini sudah centang, kemudian bisa kita buka, ini bisa kita pilih ya, kita menggunakan apakah menggunakan parallel processing ya. Misalnya kita ada di komputer kita ada berapa core, itu bisa kita pilih di sini, atau menggunakan GPU-nya ada berapa, itu bisa kita pilih begitu. Nah, untuk mempercepat proses penghitungan, saya sementara pakai ini dulu karena memang sedikit ya tadi meshnya. Saya start,
begitu. Kemudian ini sudah muncul. Ya. Oke, ini adalah bentuknya ya, sudah muncul di sini. Nah, kita tinggal mengatur apa namanya setup domain ini tadi. Ini nanti ya. Ini ada bagian inlet tadi. Ini bagian outlet. Bisa kita cek di sini ya, display ini ada dinding itu yang mana gitu. Sorry, inlet. Inlet yang mana? Nah, ini enggak ada ya. Ini yang untuk ngecek saja. Nah, kita bisa memilih ini ya, ini konfigurasi generalnya, apakah pressure base, jadi perhitungannya berdasar pada pressure, gunakan untuk kasus-kasus apa namanya untuk yang incompressible ya. Nanti kalau density base itu berdasarkan kasus-kasus yang dihitung berdasarkan perubahan density atau compressible gitu. Ini banyak digunakan untuk yang density itu untuk kasus-kasus kecepatan tinggi atau supersonik. Kemudian apakah kita menggunakan steady, apakah transient, ya, apakah dia itu sudah kondisinya sudah stabil alirannya atau masih berubah dalam satu waktu. Nah, saya akan pakai yang steady dulu ya. Nanti dalam apa namanya latihannya silakan nanti dicoba-coba seperti apa. Nah, hal yang penting di sini adalah bagaimana nanti kita mengaset model. Nah, model inilah yang nanti menentukan atau mengkonfigurasikan bagaimana kondisi fisik ini sesuai dengan yang akan kita simulasikan. Ada beberapa yang kemarin ya. Ini misalnya apakah kita akan menggunakan energi, persamaan energi jika nanti memang memerlukan temperatur ya, ada fungsi temperatur di sana, maka ini bisa kita aktifkan ya. Jika tidak ya tidak perlu. Kemudian yang berikutnya adalah viskos. Nah, ini apa konfigurasi aliran di mana pengaruh dari viskositas itu apa namanya diperlukan gitu ya, mempengaruhi terutama pada kasus-kasus di mana fungsi ini turbulensi ini menjadi satu hal yang akan kita amati. Jadi kita ada beberapa konfigurasi mulai dari invisit itu pada aliran-aliran di mana viskositas itu tidak diperhitungkan ya. Kemudian ada laminer, kemudian yang di bawahnya ini adalah turbulen. Nah, pada kasus laminer itu bisa kita identifikasi. Jadi aliran ini sebenarnya bisa kita identifikasi dulu dari perhitungannya dulu. Jadi kalau dalam aliran itu memang pada kondisi laminer ya kita bisa menggunakan laminer. Ya, tapi kalau ternyata misalnya nilai Reynolds-nya berapa, kemudian kita cek ternyata itu adalah turbulen, maka kita tinggal memilih yang di bawah ini. Nah, invisit itu untuk kasus-kasus misalnya jauh dari dinding gitu ya. Artinya fungsi viskositas diabaikan. Nah, persamaan turbulensi sebelumnya sudah kita pernah bahas, ada beberapa macam ya, mulai dari satu persamaan, kemudian ada 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan, 7 persamaan, kemudian ada LES ya, kemudian ada DES dan SAS. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan atau ya kelebihan dan peruntukannya yang optimal itu di mana. Nah, itu. Nah, kita pada kasus ini aliran dalam pipa kita bisa menggunakan K epsilon atau K omega ya. Itu saya akan pakai yang K epsilon aja. Nah, tentunya juga nanti di dalam K epsilon itu atau ya K omega juga ya,
K epsilon itu ada beberapa model yang nanti apakah dia itu di daerah dindingnya seperti apa, ya, apakah kita menggunakan yang seperti apa, ya, fungsi dalam di dekat dinding itu seperti apa. Kemudian juga modelnya apakah kita pakai LNC, ini ada model lanjutannya ya. K epsilon nanti ada bilangan yang standar, LNC atau realizable, itu masing-masing memiliki apa namanya spesifikasi begitu. Intinya semakin ke bawah ini ya, konsumsi komputasinya semakin berat gitu. Maka kita harus pintar memilih atau harus tahu memilih mana yang optimal untuk penggunaan simulasi. Oke, untuk latihan ini saya akan menggunakan ini standar saja. Saya oke ya. Kemudian radiasi saya tidak menggunakan Hijau ini juga tidak ada. Kemudian discrete base tidak ada fungsi discrete ya. Solidifikasi juga tidak ada. Oke, saya langsung ke material. Nah, material ini menentukan untuk apa namanya jenis fluida yang masuk. Ya, saya pilih bisa ini ada dideteksi sudah ada air atau udara. Ya, misalnya saya ingin ganti air atau water bagaimana ya, ini tinggal kita ya, ini bisa kita tambahkan. Bisa kita tambahkan, kita lihat dari point database, atau jika kita punya material sendiri bisa kita masukkan di sini ya, namanya apa, formulanya apa. Nanti yang diperlukan adalah beberapa, misalnya ini ya, liquid ya, nanti apa yang dibutuhkan, ada CP, ada thermal conductivity, density ya, ini semuanya. Tapi yang dipakai yang kaitannya dengan apa nah, ini lengkap ya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan fluida saja biasanya hanya density begitu, viscosity, molecular weights ya, beberapa saja. Kalau misalnya kita ingin customize, saya copy, close ya, ini sudah saya close. Kemudian ini sudah ada masuk ke sini ya, database-nya water liquid. Kemudian si cell zone-nya ini saya pilih ya, ini jenisnya water liquid. Oke. Fluid ya, sudah fluid ini, walaupun namanya solid ya, tapi dia jenisnya fluid ya. Kemudian water liquid ya, kita ini ya, dilihat ya tipenya sudah fluid bukan solid, walaupun namanya solid, boleh diganti. Nah, kemudian yang perlu kita set lagi adalah di boundary condition itu adalah batas-batas. Di sini kita tahu, di sini tadi juga terlihat ya, ada dinding, inlet, internal solid dan outlet. Inlet itu adalah tempat masuk, dinding itu adalah ya dindingnya, kemudian outlet itu di sini ya. Nah, saya akan set ini bagian inletnya dulu. Bisa kita lihat sebenarnya di konfigurasi ini itu macam-macam bisa kita ganti. Ini kalau kita lihat ya, nah, ini tipenya ini ada banyak ya, bisa kita pakai macam-macam. Nah, tergantung data yang kita miliki. Sebagai contoh di sini velocity inlet saya masukkan misalnya kecepatannya air itu velocity-nya adalah, ini ada beberapa konfigurasi juga, apakah ada komponen, apakah ada magnitude normal boundary ya, saya pakai ini artinya tegak lurus ya, masuknya tegak lurus, kecepatannya 0,3 misalnya. Oke, turbine intensity-nya ini sekian. Ini bisa kita hitung dulu sebenarnya, seharusnya kita hitung dulu kalau kecepatannya 3, nanti renolnya berapa, apakah dia laminar atau turbulen. Kalau ternyata laminar ya sebenarnya kita cukup menggunakan laminar, tidak ada gunanya kita menambahkan fungsi turbulen, hanya akan menambah beban komputasi begitu. Nah, outlet ini biasanya karena kita anggap bahwa ini nanti keluar ke udara bebas, ini dianggap sebagai pressure outlet. Kita hanya set inletnya saja. Kecuali kan kondisi-kondisi lain yang nanti akan bisa Anda coba. Kemarin sudah kita pelajari macam-macam boundary-nya ya.
Kemudian kita akan masuk ke monitor. Monitor ya, ini adalah proses processingnya. Ini skema diskretisasinya untuk pressure velocity coupling untuk menyelesaikan persamaan pressure dan velocity. Karena beda order ya, maka bagaimana cara menyelesaikan ini? Ini kita pakai couple. Kita bisa dicoba pakai yang simple misalnya, atau pisau begitu. Kemudian metode diskretitasi untuk masing-masing suku, pressure, momentum, dan seterusnya. Ya, ini saya pakai default. Kemudian kontrol ini adalah apa namanya, relaksasi ya, relaksasi faktor. Kita pakai default dulu. Kita belum masuk ke sini, pengaturan di sini. Kemudian monitor residual ini adalah terkait dengan apa namanya, nilai residual untuk mencapai nilai yang diterima sebagai konvergen itu di residual berapa, sisanya berapa, ini errornya yang diterima begitu. Saya oke, saya pakai ini aja. Kemudian saya akan inisialisasi. Saya pakai yang standar inisialisasi. Saya menghitungnya dari kondisi inletnya. Jadi di inlet ini saya inisialisasikan sesuai dengan masukan tadi. Ya, jadi saya hitung dari sini, kemudian nanti dia baru menghitung. Kemudian saya inisialisasi. Jadi ini kondisi awal, saya set di sini kecepatan sekian. Ya. Kemudian saya run calculation. Saya pakai iterasinya ya 100 lah misalnya. Sedikit dulu ya. Ini kemudian saya calculate. Nah, ini kemudian dia menghitung. Nah, nanti akan muncul di sini proses iterasinya dari masing-masing suku itu. Dia akan menghitung berapa kali iterasi, 100 kali iterasi. Ini menunjukkan nilai dari masing-masingnya. Ya, semakin ke bawah dia semakin konvergen begitu. Ya. Oke, ini kalau sudah selesai berarti processingnya sudah selesai. Kita bisa lihat di ini, kita tutup aja. Kemudian kita bisa lihat di resultnya. Ini ya, result kita bisa edit. Kemudian kita lihat nanti hasil dari simulasi itu seperti apa. Nah, nanti dalam latihannya silakan nanti Anda mencoba beberapa, kalau seperti ini, kalau saya ubah diskretisasinya seperti apa dan lain sebagainya. Ada kemungkinan nanti akan error dan yang lain, tidak apa-apa, tapi nanti bisa dicoba. Anda bisa tahu bagaimana yang pas. Kemudian ini ya sudah kelihatan. Nah, ini saya pengen melihat ini kontur atau mungkin proyeksi terhadap aliran yang ada di sini. Ini saya bikin plan dulu. Tujuannya adalah menentukan di sini ya. Saya tentukan plan, ini sumbunya adalah sumbu XZ. Boleh XZ, XY juga boleh. XY juga boleh, XY berarti ke sini. Kemudian saya kasih kontur kalau pressure ya, saya lihat. Sorry, bukan pada dinding tapi pada plane ya. Ini seperti ini, kita lihat ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tekanannya semakin tinggi, semakin rendah, ini bisa saya perbanyak biar nanti lebih smooth begitu ya, 40 kontur gitu. Nah, itu atau ini punya saya enggak. Kemudian ini juga bisa kita ganti misalnya pakai velocity. Nah, ini velocity-nya. Ini menunjukkan kecepatannya. Ya. Sebentar, ini arahnya dari sini ya tadi ya. Kita bisa lihat ini sebenarnya dari inlet. Nah, inlet, oh iya, ini inletnya, ini outletnya. Oke. Ya, ini ke sana. Ini ada boundary layernya nanti. Ya, ada boundary layer, semakin sana semakin bebas ya pengaruhnya. Oke, semakin cepat di tengahnya ini.
ini ya, ini ada gradasi kecepatan seperti ini ya, efek dari layer. Nah, kita juga bisa melihat, kita bisa banyak melihat di sini informasi apa saja yang kita butuhkan ada di sini ya. Kita juga bisa melihat vektor kecepatan pada plane 1. Kita apply, oke, kita tutup ini. Nah, ini vektor kecepatannya. Nah, kok nggak terlihat perubahan ininya ya, perubahan ukuran. Ini bisa kita atur faktornya, simbolnya kita, size nya kita kecilkan, nah, biar menjadi kecil gitu, kelihatan sama, padahal di sini berbeda. Kalau kita lihat konturnya kan berbeda. Nah, kenapa? Karena konfigurasi meshnya, kita tidak mengatur mesh yang kecil di bagian pinggir dinding, jadi ya dia hanya informasi vektor kecepatan itu hanya pada kotak-kotak yang sel-sel yang tadi dibikin begitu. Maka sebaiknya memang pada kasus-kasus yang dekat dinding itu memang lebih diperinci, sehingga di sini memang lebih tipis, sehingga nanti akan kelihatan ya, termasuk kemarin bagaimana menghitung Y plusnya itu. Nah, ini adalah contoh ya, nanti hasilnya Anda bisa melihat hasilnya itu dalam banyak ya. Ini untuk yang untuk latihan dulu ya, singkat. Nanti temperatur, kalau mau nambah temperatur nanti diproses juga bisa ditambahkan ya. Ada banyak yang bisa diperlihatkan, velocity, kemudian jika ada eddies-nya ya, turbulensinya, nanti ini efeknya ya di velocity, atau tadi ada density mestinya tidak berubah ya, tidak berubah. Atau misalnya ada eddy disipasinya, nah, di proses disipasinya di mana pelepasan energinya ada di, nah ini. Oke, ini beberapa contoh yang bisa diperlihatkan. Oke, baik, itu ya, saya kira itu. Kemudian kalau sudah selesai ini bisa di save, disimpan ya, simpan lagi. Nah, Anda silakan mencoba untuk beberapa kasus yang lain. Ini bisa geometrinya satu, kemudian dimodifikasi lagi, atau Anda bisa membuat dari setiap komponen, misalnya geometrinya satu, ini juga boleh. Jadi untuk membuat satu, kemudian meshnya bisa sendiri lagi begitu. Nanti ini tinggal ditarik aja ke sana nanti hasilnya ya. Jadi geometrinya seperti apa, ya, ini kemudian ini diambil ke sini, kemudian kita mesh, kita lakukan meshnya ya. Oke ya, kemudian ini bisa kita ambil misalnya pakai fluent gitu ya, ini juga boleh. Nanti hasilnya mesh ini kita kasih ke sana. Ini kalau secara komponen gitu. Nah, baik, mungkin itu dulu latihan sederhana kita. Selanjutnya nanti silahkan dicoba untuk kasus-kasus, atau untuk mengetahui bagaimana perubahan atau sifat-sifat dari proses processing di ANSYS-nya. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan.